Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Sari Dewi. Saya dari jurusan Budaya Perairan angkatan 2019. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Biologi Perikanan. Yang pertama yaitu definisi cara pemijahan menurut De Jong dan Prabu. Yang pertama, menurut De Jong pada tahun 1940 hanya didapatkan satu kelompok telur yang matang, dan bila sudah memijah, kelompok ini mempunyai ovari seperti kantong yang kosong dan beberapa telur yang sedang dihisap kembali, misal bawal, layar, selar como, selar malam, dan selar bentong. Menurut Prabu pada tahun 1956, yang pertama, pemijahan hanya satu kali setahun dalam jangka waktu pendek. Kedua, kelompok telur yang matang dalam ovari dapat dibedakan dengan kelompok telur stolo. Contoh, Therapon jaguar, Mastrones pittatus, dan Chirocentrus dorap. Pertanyaan yang kedua yaitu pembuahan itu apa, dan tuliskan jenis pembuahan suatu biota dan kasih contoh biotanya. Pembuahan atau disebut juga fertilisasi, konsepsi, fekundasi atau singami adalah peleburan dua gamet yang dapat berupa peleburan nukleus atau sel-sel bernukleus untuk membentuk sel tunggal atau zigot, atau peleburan nukleut. Biasanya melibatkan penggabungan sitoplasma atau plasmogami dan penyatuan bahan nukleus atau karyogami. Pertanyaan ketiga yaitu ceritakan bagaimana cara pemijahan secara alami, contohnya dua biota air. Yang pertama, cara pemijahan secara alami pada ikan mas. Yang pertama itu kakaban ijuk dipasang melayang dalam air sekitar 10-15 cm di bawah permukaan air. Ikat kakaban pada patok yang menancap kuat agar tidak bergeser oleh aktivitas ikan saat memijah. Yang kedua, masukkan indukan betina dan jantan bersama-sama. Perbandingan bobot indukan betina bersama dan jantan 1:1, sedangkan dari jumlahnya bisa 2:1 atau 3:1. Yang ketiga itu pelepasan induk biasanya berlangsung pada sore hari sekitar pukul 4 sampai pukul 5 sore. Proses pemijahan akan berlangsung dini hari sekitar pukul 1 sampai 6 pagi. Ditandai dengan ikan saling berkejaran dan bau amis menyelimuti air kolam. Yang ketiga itu mati kakaban setelah 24 jam sejak indukan dilepaskan di kolam pemijahan. Dalam tempo ini seharusnya kakaban sudah dipenuhi telur yang menempel. Kakaban yang sudah berisi telur digoyang-goyangkan agar lebih bersih dari lumpur. Kemudian diangkat untuk dipindahkan ke kolam penetasan atau hapa. Kolam atau tempat penetasan harus sudah disiapkan setidaknya sehari sebelum pemijahan. Yang kedua itu pemijahan secara alami ikan nila. Pemijahan ikan nila terbilang unik. Induk jantan akan membuat lubang di dasar kolam dengan diameter 3-5 cm yang berguna untuk induk betina memijahkan lubang dan kemudian dibuahi oleh induk jantan. Setelah itu telur-telurnya akan dierami di dalam mulut ikan selama 3-5 hari. Ikan nila biasanya menggunakan pemijahan sistem 2 kolam, sehingga Anda tidak perlu memindahkan anak-anak ikan tersebut. Cukup hanya dengan memberikan pembatas dengan bambu carang supaya anak-anak ikan yang baru menetas tidak dimakan oleh ikan jantan. Yang perlu diperhatikan adalah perbandingannya. Pada kolam pendederan, gunakan perbandingan 1:2 atau 1:4. Kolam pendederannya harus lebih dalam sekitar 50-60 cm. Sedangkan untuk kolam pemijahan sendiri, perbandingan induk
jantan dan betina adalah 1:2, 1:3, dan 1:4. Setelah itu, bila anakannya di kolam lain akan bisa berkembang maksimal. Soal yang keempat yaitu tuliskan faktor yang mempengaruhi pemijahan. Faktor yang pertama itu adalah ada faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi curah hujan, cahaya matahari, suhu tumbuh-tumbuhan, ikan jantan, kualitas air, waktu memijah. Umumnya ikan-ikan di perairan alami akan memijah pada awal atau akhir musim hujan, karena pada waktu tersebut akan terjadi suatu perubahan kondisi perairan yang dapat merangsang ikan berpijah. Yang faktor kedua yaitu faktor internal. Faktor yang berperan kematangan gonad, ketersediaan hormon kelamin dan hormon gonadotropin. Yang ketiga yaitu habitat pemijahan. Habitat pemijahan harus dipenuhi sesuai dengan yang dikehendaki oleh ikan. Jika tidak, maka ikan tak akan melakukan pemijahan. Oke, lanjut yang soal kelima yaitu mengapa ikan sekarang pada ukuran kecil atau umur muda telah matang gonad dan memijah. Nah, jadi kalau menurut saya reproduksi suatu spesies dipengaruhi beberapa faktor. Kalau dari ukuran berarti lebih ke genetik. Bisa juga ini disebabkan karena hormon. Sekian dari jawaban saya, semoga bisa diterima dan bisa dipahami oleh Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.